Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surya26. Ya, kali ini saya lagi main di tempat teman. Ya, ada sesuatu yang mungkin bisa kalian petik ya dari sini. Kita melihat ya sebuah tempat yang cukup kecil, ya, hanya di pekarangan rumah, tapi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman saya. Yaitu bisa digunakan untuk kolam, kemudian bahkan untuk tempat mandi. Gitu ya. Lihat ya, tempat mandi. Kecil ukurannya, tapi cukup bagus lah untuk anak sendiri kan, untuk bermain-main. Ya. Nah, kolam ini ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Cukup, walaupun kecil dia ukurannya, tapi kapasitasnya bisa sampai dengan 2000 ekor per kolam ya. Kita lihat ya. Nah, tuh. Jadi kita memanfaatkan lahan sempit. Ini bisa ini lubang kontrol air ya, lubang kontrol air. Jadi kalau mau mengeluarkan airnya tinggal angkat aja. Oh, tuh. Atas kan? Nah, ukuran air sebatas ini dia. Tuh. Jadi nggak perlu teman-teman nguras dengan mesin atau dikuras manual. Oke. Nah, kalau ini gunanya untuk memfilter ikan. Jadi kalau ikan kecil-kecil dia akan lewat nih, keluar dari sini. Nah, tinggal yang besar-besar. Itu filter ikan. Ini usianya ada berapa nih? Ini kurang lebih 1,5 bulan. Ini kurang 1,5 bulan. Udah seperti ini. Yuk, kita kasih makan. Kita kasih makan loh. Ini ukuran 1,5. Ini ukuran 1,5 bulan. Ya, jadi teman-teman nggak usah berpikir, aduh di mana mau taruh kolam ini. Cukup lahan kecil, hanya sebesar 8 kali 10 ya, kurang lebih. Yang ini. Nah. Jadi harus ada ganti-ganti air juga ya teman-teman ya. Lokasinya ada di Jalan Arifin Ahmad. Kalau mau teman-teman main ke sini silakan. Dan di sana ada juga tempat pembuatan ikan salai. Jadi ikan lelenya dimanfaatkan sekaligus untuk pembuatan ikan salai. Nah, pakan ini dibuat sendiri. Ini dari apa nih Bang? Dari apa? Dada bekatul sama beberapa campuran diolah sendiri di sana. Jadi apa ya? Kita prinsipnya adalah bagaimana kita memanfaatkan lingkungan yang kecil, kemudian bisa menghasilkan yang besar dengan biaya yang cukup kecil. Kalau kita beli pakan yang konvensional itu cukup besar biayanya dan mahal. Jadi teman saya ini mencoba dia menginovasi makanan untuk peletnya sendiri dengan tidak membeli, hanya memproduksi sendiri, dan ya tetap ada yang dibeli, cuman lebih murah gitu ya, Bang ya. Lebih murah ya. Lebih murah. Jadi gitulah teman-teman ya. Nah, kalau lele ini juga makanya termasuk mudah ya. Kita bisa cari kayak bekicot ya segala macam itu bisa. Kemudian nanti sesekali dimasukin apa namanya? Dedak-dedak atau sisa-sisa makanan pun dia mau gitu. coba nih enggak kasih sama Nggak dikasih ya. kurang bagus jadi Ya, di dalam ini ada pohon apel. Apelnya pun sudah berbuah. Terus dah. Lagi. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita berpikir sekarang ini di zaman pandemi harus berpikir ekstra keras. Ya, harus berpikir ekstra keras gimana kita minimal untuk ketahanan pangan keluarga kita sendiri. Jadi memanfaatkan ini, bahkan teman-teman saya ini bukan lahan dia. Jadi memanfaatkan lahan orang yang tentunya sudah minta izin dan diolah sedemikian rupa. Jadi untuk biaya sendiri kolam ini dibangun itu modalnya kalau di sini di Pekanbaru kurang lebih 1,5 juta. Kalau di tempat di daerah lain mungkin nggak tahu ya, beda-beda harganya. Yang jelas ini 1,5 juta modalnya. Belum termasuk bibit ya. Nah, ini potensinya cukup bagus ya teman-teman. Bahkan nanti kalau bisa dimanfaatkan lagi untuk tanaman sayuran di atasnya nih. Nah, sayuran kangkung apa semua. Kan sekarang ada namanya budik damber ya, budidaya ikan dalam ember. Nah, ini budidaya ikan dalam kolam. Budidaya sayur dalam kolam. Budik damber. Oke. Berpikir kreatif itu yang paling penting teman-teman ya. Kita potensikan semua yang ada, kita maksimalkan semua yang ada. Karena apa? Karena tuntutan zaman seperti ini gitu. Nah, ini tempat pembuatan penggilingan pakan ya.
tempat pemilihan. Ini contoh ya, sudah difermentasi kemudian dicampur dengan berbagai sayuran. Ini apa sayuran? Kayak keong. Nah, ada keong, bekatul, Sama pelet. Ini pelet nih. ya. Ada campuran pelet juga ya. Karena pelet itu yang dia dibuat di perabik itu sudah ada bahan-bahan vitaminnya juga, jadi dicampur. Ini perbandingannya 5 kilo Bekatul. 1 kilo Iya. pelet. Perbandingannya 5 kilo bekatul dengan 1 kilo pelet. Ya, ini tinggal giling saja. Mana tempatnya? Oke. Kita coba, kita giling. Di zoom nih, Pak. Wow, lumayan berat ya. Lumayan berat, teman-teman. Nih. Nah, jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita mengkreasikan pakan. Pada intinya apapun jenis makanan yang vitamin ya bisa diolah sebenarnya itu. Di sini gitu. Mungkin kalau mau lebih aman, lebih bagus lagi, makanan ini ditambah vitamin. Ini dikasih vitamin. Iya. Vitaminnya M4. Nah, ditambah vitamin E4 itu ada. Oke. Nah, yang di bawah itu untuk pengindukan ya, teman-teman ya, pengindukan. Jadi ini yang besar-besar semua diletak di sini nanti untuk pembibitan selanjutnya. Coba kita ambil dulu. Woi, besar. Wow. Mana yang paling besar tadi? Ya. Ya ini masih mau besar lagi sebenarnya ya, cuman ini masih dalam tahap pembesaran ya. Jadi memang dipisahin dan ini kemungkinan tidak dipanen, Bang ya. Ini memang untuk dijadikan pembibitan. Wow. Jadi teman-teman bisa bikin itu di rumah ya, bikin di rumah di pekarangan yang sempit. Gak usah bangun permanen gitu. Kita bangun cukup dari besi, dari tandon-tandon yang ada karpetnya. Ya yang penting kita hindari supaya tidak bocor itu aja dan kita atur sirkulasi airnya supaya lebih bagus gitu. Nah, lihat di sebelah belakang saya juga ada kolam ya yang saya bilang tadi. Ini kolam inisiatif dari teman saya, Bang Yes, karena dia daripada anaknya, kan sekarang masa pandemi ini anaknya tidak keluar rumah, jadi biar gimana nanti anaknya dibuatkan kolam sendiri gitu. Jadi lumayan lah, bisa ini buat sendiri teman-teman ya. Dalamnya setengah meter aja gitu. Dikasih air kurang lebih 40 cm. Nah, tapi cukup buat menghibur lah buat teman-teman, buat anak-anak yang di rumah kan. Oke ya, saya kira itu saja teman-teman. Kita semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Pada intinya di masa pandemi ini kita tetap harus survive ya, harus semangat. Apapun ceritanya, ekonomi tetap harus berjalan, kehidupan tetap berjalan. Ketahanan pangan harus kita bangun dari sekarang. Oke. Demikian, kita sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digigit lang nila. Dia nak sakit digigit no? Iya, geli-geli sedap. Geli. Ditenggelam ke tangannya lah. Au! Tanganku jangan digigit.